Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fathul Qarib bab nafkah 192 jilid 2. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu laha minal udumi al-wusti wa minal kiswati al-wusti. Wasatu. Wasatu nak. Al-wastu Ya. Wa yajibu laha minal udumi al-wastu wa minal kiswati al-wastu. Dan wajib baginya isteri dari lauk pauk oleh pertengahan. Dan wajib baginya isteri daripada pakaian oleh pertengahan. Wa huwa ma baina yajibu alal musri wal mu'siri. Bermula dianya wastu, pertengahan itu sesuatu antara sesuatu yang wajib, antara barang yang wajib, ya barang di atas orang yang kaya dan orang yang miskin. Okey. Ini cerita suami yang mutawasid, Ustaz. Iya. Jadi suami yang mutawasid, lauk pauk juga mutawasid, pakaian juga pakaian mutawasid. Dan perkiraan pertengahan tu apa? Ma baina ma bai. Barang antara wajib di atas orang miskin dan di atas orang kaya. Berarti antara ni mana tak sampai batasan pakaian orang kaya, tak sampai batasan pakaian orang miskin, tak sampai batasan makanan orang miskin, tak sampai batasan makanan orang kaya. Gitu Ustaz. Telah sedang Ustaz. Sedang. Level. Wa yajibu ala zauji tamliku zaujatihi. Wa yajibu ala zauji tamliku zaujatihi at-ta'ama hubban wa alaihi tahnuhu wa khubruhu. Dan wajib di atas suami oleh memberi milik akan isterinya suami. Akan apa? Memberi milik akan makanan nisbah. Apa makanan itu? Biji-bijian. Wa alaiha, dan di atasnya, sabit di atasnya biji-bijian, hubban itu nah dan khubzu. Nah sana. Tahnuhu, menggiling. Menggiling, dan khubzu, menjadikan roti. Menjadikan roti. Menggiling dan menjadikan roti. Itulah. Jadi suaminya wajib lagi ke atas suami itu apa gerak? Okay, dia selesai Ustaz. Ini bab lain lagi. Kita wajib untuk beri kepada isteri makanan yang biji-bijian. Dan wajib juga untuk kita menggiling-giling biji-bijian tu Ustaz. Ya. Dan juga menjadikan roti biji-bijian tu. Berarti olah dia jadi makanan Ustaz. Ya. Itu kenapa nggak boleh kita ganti Ustaz? Langsung aja kita beli nasi padang, nggak boleh? Ya, itu Ustaz. Iya. Kenapa harus biji-bijian? Maksudnya kan beras. Kalau kita wajib memberi beras, berarti harus dalam bentuk beras ya. Kemudian baru kita giling kalau dia mau bikin roti. Kan zaman dulu orang Arab makan roti. Tadi kalau kita berarti memasak Ustaz. Ya. Jadi dimasak. Kita jadikan biji-bijian itu Ustaz. Enggak, maksudnya bawa pulang ke rumah beras gitu. Jangan dalam bentuk nasi, beras. Dalam bentuk beras kalau kita. Ya enggak? Itu. Benar Ustaz. Wajib di atasnya suami oleh menggilingnya. Kalau kita kasih padi berarti dijadikan beras kan? Atau kalau dia makan roti, tepung kita jadikan roti. Okey, nak tanya, mula-mula hubban. Mana yang pertama kita wajib memberi biji-bijian beras-beras. Selesai tak? Ya. Wa alaihi mana lain bahasa ni? Masih sama. Kemudian beras. Nafkah yang kita beri dalam bentuk harus dalam bentuk biji. Ini bahas kan nafkah Ustaz?
Wajib kita berikan nafkah. Nafkah itu dalam bentuk apa? Udah Hmm. mateng apa dalam bentuk belum jadi? Dalam bentuk belum jadi. Hmm. Kalau dia makan beras berarti kasih beras ya. Dah, selesai. Huban Kalau dia makan gandum berarti kasih syair kan. Kemudian Hmm. diolah sendiri jadi tepung. Hmm. Suami yang mengolah. Hmm. Nah itu. Ah, wa alaihi toh toh nak toh nuhu sana. Ya. Maksudnya awalahi toh nuhu ni maksudnya dia Jadi wajib menggiling. wajib pula. Syair tadi dalam bentuk gandum masih menjadikan tepung itu tugas suami. Oh gitu. Huban huban tadi sana. Nah, habban harus baca. Haban tadi wajib juga suami untuk mengolah bagi jadi makanan sana. Ya. Itulah dengan menggiling ataupun membuat roti, membuat bagi jadikan roti. Hmm. Tapi kalau kita ni ustaz berarti beras dan kita bawa pulang bagi beras dan kita perlu masak ustaz gitu kan? Kita masak jadi nasi Ustaz. Ah, Berat Ustaz. Kita malas kalau masak ngupain Ustaz. oh, jadi ustaz seolahnya kalau kita tak buat benda tu, maknanya berarti kita kena wajib kalau isteri minta upah kita perlu ustaz eh? Ya, yang istri paham ada ngaji. Istri nggak ngaji kan dia masak sendiri Ustaz. Hmm. Nah, kalau Kalau istrinya kalau isteri agak apa masak sendiri ustaz eh? kalau istri ngaji kan ini nasi belum dimasak ini mana suami masak nasi kan gitu. Ah. Suami yang masak nasi. Tapi itulah di situ namanya ihsan ustaz eh? Pisan. Atau boleh kita bayarin Ustaz nih kan. Wa Ah. ajnuhu fayatawalla dzalika. Maka mengurusi ianya suami akan demikian dengan dirinya kan. Masak mana mana di mana? Nih, wa khubzuhu. Okey. Okey. Artinya Ah. wa ajnuhu mengadon kan, diadu kan. Ah. Diaduk jadi tepung, diolah sampai campur. Kemudian mengurusi fayatawalla, mengurusi oleh suami akan demikian dengan dirinya, suami yang harus melakukannya. Ya ya. Atau memberikan ia akan biaya demikian. Kita membiayai upah masak, kan? Hmm. Upah giling. Walau fa'alat binafsiha sekalipun melakukan ianya si perempuan akannya dengan dirinya. Bahkan kalau Hmm. dia melakukan rela juga, ya berikan upahnya, Ustaz. Ya ya Makanya gitu. makanya nafkah sekarang kan nggak hitung-hitung, Ustaz kan? Ya. Ini ATM kamu ngambil sendiri kan gitu, Ustaz. Ya, Hmm. itulah ustaz eh. Pokoknya ihsan masing-masing dah ustaz eh. Ya, nah itu Ustaz. Okey, lanjut ustaz eh. Lanjut. Wajibu laha alatu aklin wa syarbin wa tabkhin, dan wajib baginya suami oleh alat makan, alat minum dan alat membuat sana. Ya, baginya istri. Tabkhi. Jadi itulah wajib lagi. Tadi dah kita dah maklum dah bagi beras, lepas tu suami wajib masak bagi isteri makan. Sekarang kalau nak makan itu alat makan wajib juga. Pinggan, cawan. Tabkhi ni apa tadi? Alat masak berarti kuali, periuk kan? Hmm. Ini kalau sekarang apa namanya periuk listrik itu apa Ustaz? Ya pakai colokan, nggak pakai kayu lagi. Ya, kalau listrik sekarang Ustaz eh. Oh, Itu juga menjadi kewajipan Ustaz eh. Dalam lagi dah Ustaz eh, banyak ah. nanya. Lemari kan? Itulah tu. Garpu, gayung, gelas, cerek kan? Cerek. Periuk, apa aja lah yang diperlukan. Apa Ustaz yang kemarin itu? Adapun gimana? Itulah. Itulah yang kita alat-alat itu ah. Ya, adapun levelnya ya tergantung standarnya kan. Bisa dari Hmm. kayu, bisa dari batu, bisa dari tembikar, bisa dari tembaga, bisa dari mutiara, tergantung kekayaan suami lah. Ya 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 ya. Sisir semua wajib Ustaz. Hmm. Nah itu. Cuma itu hanya tak wajib tu beri ubat Ustaz tu ya. Kacau. Itu nanti kita bahas Ustaz. Beri ubat tak wajib. Wajibu laha maskanun yaliqu biha adatan, dan wajib baginya isteri oleh tempat tinggal yang layak dengan ianya tempat tinggal dengannya isteri pada kebiasaan. Itu berarti wajib tempat tinggal berarti yang layak untuk isteri. Kalau isteri tak selesa tak boleh sana. Mm-mm. Hmm. Kemudian tempat itu nggak harus milik Ustaz, kontrak juga boleh, Ya 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 kan? ha.
Yang Ya. penting ada tempat, kontrakan boleh, sewa boleh. Walau biujratin Ustaz eh? Ya. Berarti ini Nah, bukan milik istri kan? Kita berikan untuk tinggal aja, bukan ya, sebagai rumah milik istri, bukan. saya beli istri ya. Kita bilang Ya, sama istri, kamu tinggal di kontrakan ini yang bagus kan? Udah, ya. dia Hmm. tidak rela. Bukannya memilik-milikkan dia, tapi kita hanya beri wajib brief sehingga dia istri kita lah sama-sama ya Ustaz eh? Ya, selama jadi istri kita dia tinggal di situ. Kalau nggak jadi istri kita kan selama masa iddah doang tinggal di tempat itu. Habis itu dia pulang ke rumah orang tuanya kan? Hmm. Kecuali dia punya uang sendiri untuk beli rumah sendiri. Nah, sekarang kan suami terlalu baik Ustaz. Beli rumah atas nama istri misalkan kan? Ya, itu lebih Ustaz eh? Itu terlalu baik. Nggak apa-apa. Itu Nah, kalau perempuan pun belajar mesti dia akan rasa timah rasa nanti Ustaz eh? Kalau hukum ni perempuan pun belajar juga Ustaz eh? Dia akan timah rasa banyak gitu Ustaz eh? kalau begini aturannya Ustaz. Ini Nah, istri harus kaya Ustaz. Kalau nggak pasti tinggal suami nggak ada rumah dia. Bingung dia mau kemana kan? Harus punya uang juga dia beli rumah sendiri. betul. Pinter istri sekarang Ustaz. Minta rumah atas nama dia, motor atas nama dia misalkan kan. Jadi begitu Hmm. dicerai udah milik dia gitu. Nah, Ustaz, kaedah dalam tu macam ada kaedah sikit eh? mana Ustaz? Wajibu laha Maskan. maskan tu dia ada hujung tu Ustaz. Wal al-qaidah sebelum nak masuk qauluhu wa in kanat mimma. Hmm. Ini kita baca semua Ustaz. Walau dengan upah, walau dengan Ha, sewa, maka ha. tidak disyaratkan keadaannya tempat milik suami. Karena Hmm. istri itu la tamlikuhu, tidak memiliki ia akannya rumah kan? Tapi Hmm. bersenang-senang ia dengannya rumah saja. Maka Ya. dianya rumah itu imta, itu diberikan sebagai kesenangan untuk istri Ya. kan? La tamlik, bukan untuk memilikkan. Sama seperti pelayan juga kan? Bukan Ya. milik Ya. istri. Dengan sebalik selain keduanya, selain rumah dan pelayan, nafkah itu jadi milik istri. Ha. Jadi terserah mau bawa kemana pakaian. Udah kita beli pakaian dia mau jual boleh aja kan? Ya. Udum, lauk milik dia, tempat tidur milik dia Ustaz. Ya, okey okey ha. Tutupan segala macam, alat-alat makan, alat minum, alat kebersihan, lain-lain. Itu semuanya milik dia. Okey ha, okey Kaulu, okey. Ha. yaliku, tadi tempat yang layak ya, tempat dengannya istri pada adat. Hmm. Kenapa harus layak? Karena tempat itu imta untuk menyenangkan dia. Jadi harus Hmm. layak. Ikut Hmm. standar lah. Nah, dia pengennya di perumahan apa Ustaz? Ya kan? Ya. Ya. Nah, harus di Kuala Kalau Lumpur gitu. Gak kalau boleh di nggak mau Kedah. kalau nggak mau rumah orang tua, jangan duduk rumah orang tua Ustaz eh. Ya. Nah, ini baru. Formula Hmm. kaidah itu bahwa sungguh mah yang ada ia itu memilihkan, itu diiktibarkan akan dia dengan hal suami. Yang namanya memilihkan seperti nafkah berarti tergantung suami. Kalau suami kaya ada standarnya, miskin ada, sedang juga sedang ya. Ya. Ma yang ada ia imtaan. Kalau untuk menyenangkan yang bukan milik istri berarti diiktibar kondisi istri. Dia Hmm. biasa hidup di rumah agak bagus ya, kasih yang bagus kan? Hmm. Nah, itu Okey. Kerana hak tu untuk menyenang dia ikut dia Ustaz eh. ikut dia. Nafkah Ha. ikut kita. Ha. Kalau untuk memilik, untuk bagi dia milik, kekal milik dia, maka ikut kita. Itu Ustaz. Ikut kita. Nak bagi terus dekat dia, ikut kita. Nak bagi dia senang, ikut dia. Gitu. Ya, Okay, lanjut Ustaz. ya. Wa in kanat mimma yukhdamu mithluha fa alaihi ay zawji ikhdamuha. Dan jika ada yang isteri itu daripada orang yang dikhadamkan akan semisalnya isteri. Hmm. Kalau isteri ni, dia ini adalah orang yang ada yang buat kerja macam dia. Kan? Ada orang lain yang buat kerja macam dia. Dia perlukan orang lain untuk buat kerja macam dia. Kan? Ya, orang yang perlu pembantu. Maksudnya itulah orang perlu bantu. Hmm. Yang bantu yang buat kerja isteri tu. Maka fa'alaihi. Wajib di atasnya suami oleh memberi pembantunya isteri. Bihurratin au amatin lahu. Pembantunya itu dengan merdeka atau seorang budak baginya Suami. suami. Maksudnya mana saya? Milik suami. Dia mempekerjakan orang merdeka boleh ya. Ha. Ini seorang kerja digaji sama suami. Atau suami punya budak. Milik Hmm. suami. Berikan ke istri. Maksudnya untuk melayani istri. Bukan milik Hmm. istri. Untuk melayani saja kan. Okey.
Untuk Si masak untuk suami itu, suami, tukang si mijat. suami itu ada memiliki hamba Ustaz, eh? Ya, Maka bagilah kepada istrinya, kerana istrinya orangnya perlu orang gaji gitu Ustaz, eh? ya. Atau hamba yang disewakan. Cuma ni ada debat ibarat dalam Ustaz, eh? Di dalam. Patutnya bukannya sifat pada ammah tu, sifat untuk orang yang hurrah. Murah. Hmm. Ha, perempuan merdeka yang disewakan. Ha. Ya. Berarti kalau orang sewa, berarti wajib sewa Ustaz, eh? Kita sewa, kita upain Ustaz, kayak Kita karyawan. ha. Au bil infiraqi ala man sahaba az-zawjata min hurratin au ammatin li khidmatin in radiya az-zawju biha. Atau wajib di atasnya suami oleh mengkhadamnya isteri dengan menginfak, mengeluarkan wang di atas orang yang berteman ia orang akan isteri daripada mana man tu, daripada orang mereka atau hamba. Untuk apa dia berteman akan isteri itu? Untuk dia berkhidmat. Ya. Itulah. Atau suami ini dia wajib mencarikan orang yang membantu isteri dengan cara dia perlu mengeluarkan wang dia Ustaz, eh? Infak. Infakkan wang dia ni untuk seseorang yang seorang ni akan bersama dengan isterinya. Siapa tu? Orang merdeka ataupun seorang hamba. Untuk apa? Supaya si orang yang berteman dengan isteri dia akan berkhidmat untuk isterinya. Jika mereda oleh suami dengannya qurrah ataupun amah Ustaz, eh? Berarti kalau di atas Ustaz dia menyewa khusus kan? Nyewa orang merdeka untuk bantu istrinya. Atau dia punya budak, nanti suruh kerja di rumah istrinya kan? Atau bukan dengan menyewa, tapi menginfak saja kepada orang-orang yang menyertai akan istri-istri punya adik misalkan. Ada adik istri tinggal di rumah istri. Atau kakak istri. Dia siap membantu istri. Biayanya tinggal kita infak saja. Sebagaimana infak kepada istri sekaligus infak kepada adik istri kan? Boleh Ya. juga. Selama suaminya rela. Boleh. Tinggal Suaminya orang yang menemani istrinya. okey. Oh, bezanya atas dia, yang atas ni dia Kalau atas sewa langsung. Memang kita memperjaga. Ini ada seseorang kita cari kerja hmm, di rumah gaji sekian sebulan. Kalau yang di bawah ini bukan dengan gaji, hmm. tapi dibayar dalam bentuk untuk kebutuhan dia. Ya, ya. Jadi nggak jelas berapa sebulan. Sama seperti nafkah untuk istri kan, kasih Ya, makan aja. Penting makan gratis kan sering Ustaz di kampung kan. ya. Mau tinggal di rumah bibimu, membantu apa yang bisa, pokoknya makan ditanggung semua. Inilah infak. Okey. Pokoknya bukan dengan aku membayar gaji gitu, membayar wang khusus untuk kamu kerja Ustaz, eh? Nah, bukan. Bukan untuk kau khusus untuk kamu kerja, tak boleh nilai, tapi dengan cara kita berinfak kepada dia. Wa in aksara binafaqatin, dan jika kaya ianya suami dengan nafkahnya isteri, dan jika miskin Ustaz, eh? Ya. Dan jika miskin ia suami dengan nafkahnya isteri yang akan datang, falaha sabru ala ihsarihi wa tanfiqu ala nafsiha min maliha. Dan jika miskin ia suami dengan memberi nafkahnya isteri pada masa akan datang, maka boleh baginya isteri, wajib baginya isteri oleh sabar di atas kemiskinannya suami. Enggak wajib Ustaz. Falaha, boleh dia bersabar, boleh tidak. Oh, boleh dia bersabar. Dan beri nafkah ianya si isteri ya di atas dirinya, Ya. daripada hartanya isteri. Okey. Sekarang kita ni rupanya ke depan ni, pokoknya sekarang ni ataupun ke depan kita tak ada duit lagi tak? Besok, ini ceritanya hari ini. Besok nggak ada nafkah buat istri. Tak ada nafkah lagi kita. Apa yang Dah harus berhenti. dilakukan? Diberhenti kerja. Maka boleh pada isteri, pertama dia sabar. Ataupun dia sabar dengan dia ada atas kemiskinan apa? Suaminya itu tidak boleh lagi memberi nafkah.
Dan dia keluarkan duitnya itu dia guna harta dia dulu, tak? Ya, Guna harta dia dulu untuk dia menanggung diri dia. Kalau suaminya Ustaz, biarkan saja. iya. Dia nggak wajib menafkahi suaminya, Ustaz. Ini ceritanya, suami kan ini cerita banyak istrinya, terserah. Pokoknya Ah, nafkah nggak ada untuk besok sampai ke depan. Apa yang ya. harus dilakukan istri? Kemungkinan istri mau mempasah suaminya boleh, ya kan? Ah, Atau ini lebih dianjurkan untuk dia bersabar dulu. Kemudian kalau dia punya harta berarti dia makan dari membiayai hidupnya sendiri dulu, kan gitu? ya, ya, Intinya ya. ini suami terhutang berarti kan? Ya. Dia hitung nih berapa bulan suami nggak memberi nafkah. Ntar ditagih nanti jadi hutang, Ustaz. Nah, tak taridu atau berhutang ianya si istri sana. Ya, online. Wayasiru dan jadi ma anfaq ah, anfaqathu dinan alaihi walaha, dan jadilah barang yang telah menafkah ianya si isteri Kan nyaman. akan nyama itu ah, hutang yang wajib di atas Suami. hutang mudarat di atasnya si suami dan manfaat Titik, bagi isteri kita. titik, titik. Ya, ini titik. Alaihi Ah, titik. Okey. Hutang di atasnya si suami. Okey. Okey, okey. Okey, tadi kan suami dah miskin. Ah, maka sabar dan dia guna dulu wang dia ada Ustaz. Ah, Ya. selesai. Yang kedua ataupun kalau ini masih kayak sabar tak? Sabar masih kayak. Bukan, nggak sabar lagi. Ya masih Ah, sabar. Pertama dia bersabar, biarin suami miskin. ah, Dia ah, punya harta, dia infak. ah. Dia biaya hidupnya dari uangnya sendiri. Atau dia nggak Ya. punya uang, dia ngutang, Ustaz. Ah, Dia ngutang ke tempat lain. Dari hutang itu dia menggunakan untuk menginfak membiayai hidupnya. Hutang ah. tadi itu menjadi tanggung jawab suami. Suami yang bayar. Ya, okey. Itu Maka kalau dia ngutangnya pas, standar, mengikuti aturan. ya, okey. Biaya Terkait 2 juga juta ya. sebulan, ngutang 2 juta. Jangan ngutang 4 juta, nggak ada yang bayarin kan. In kana biqadril wajibi dah. Ya, Bikhilafi ma idza kana ma anfaqathu zaidan ala qadril wajibi fala yasiru dinan alaihi. Okey. Jadi hutang tu pun dengan syarat memang kadar untuk keperluan dia Ustaz. ya, Ni hutang beli kereta, suami yang perlu bayar. Gitu Ustaz. mati suami. Okey. Maka makanya itu hutang dulu, nanti suami wajib membayar hutang tu ke atas suami, bukan hutang isteri. Walaupun makanya hanya untuk suami isteri tak. Ya, ini untuk istri aja. Nggak bahas Untuk suami ini. Suami cari sendiri. ya, walaha faskhun nikahi, dan boleh baginya isteri oleh fasakh. Ah. Wa idza fas wa idza fasakhat hasalat mufaraqatu wa hiya farqatu faskhin la farqatu talaqin. Nah, itu. Dan boleh baginya isteri oleh fasakh nikah. Hmm. Okey. Boleh baginya isteri oleh fasakh nikah jika fasakh ianya isteri nescaya hasillah mufarakah. Dan dianya mufarakah itu perpisahan fasakh, tidak perpisahan talak. Jadi ni cerita kalau uh, suami itu di kedepan dia kaya. Ya. Kalau mata kaki hanya tulis boleh fasakh Ustaz. Ah, ini ceritanya tadi untuk nafkah ke depan kan? Ah, Besok nggak ada nafkah. ah, Jadi ini aturannya berarti dia boleh bersabar, boleh juga hmm, minta pasah kan? hmm. Pasah ke hakim tentunya, nggak pasah sendiri. Ya itu Ngadu ke syarat dia. hakim. Tariqul fasli antar faul amra ila qadi. Hmm. Cara fasah itu mengangkat ia isteri akan perkara kepada qadi.
Itu syarat untuk fasah, Ustaz. Lapor Saya dulu saja. kah? Ah. Jadi itu berarti boleh fasah ni, Ustaz. Walaha fashu, berarti boleh fasah ni dia berlaku setelah apa ni? Setelah sabar gitu. Ataupun enggak sabar dia fasah tu. Asal Langsung, asal miskin. langsung nggak perlu bersabar. Ada dua pilihan. Ketika suami kita miskin, Ah, boleh bersabar, boleh langsung minta pasrah. ya, okey 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 Cuma okey. ketika kita adu ke hakim, hakim nggak langsung Ah, memutuskan. Ada tempo 3 hari lah nanti kah? itu dah ada dalam Ustaz Naimah. Ah, ya, Ah, tapi itu pilihannya sama. Boleh bersabar, boleh minta pasrah. okey. Dan apabila fasah, maka fasah itu fasah bukannya talak, Ustaz dah. Kan talak, talak masih utuh kah? Karena talak itu tetap masih lagi kosong, 3 lagi bilik dia. Benar. Hmm. Maknanya Ustaz, tapi kahwin tetap wajib nanti kalau ada fasah tetap wajib kahwin, Ustaz. Enggak, kalau dia, ini kita belum paham ini. Fasah itu ada iddahnya enggak? Kayaknya ada juga kan? Itu dari mana, Ustaz? Ada. Jadi mirip-mirip talak dia fasah, cuma nggak disebut talak. Begitu dipasah, hakim sudah memutuskan dia dipisah, artinya akad nikahnya dibatalkan ya. Hmm. Oh Jadi gitu. wanita tetap baru boleh nikah lagi harus melalui masa iddah sama, ada masanya sama. Nah, itu Hmm. 3 kali suci juga. Artinya kalau dia nanti mau rujuk kembali, berarti Hmm. talaknya masih utuh kan, karena belum ditalak kan. Kalau habis eddahnya, Ustaz? Habis iddah harus nikah lagi. Kalau mau Oh. rujuk nikah lagi. Jadi milik talaknya masih 3, tetap sama. Okey okey. Nah, nah itu. Wa amma nafaqatul madiyatu fala fasakha lizaujati bisababiha. Adapun bulan nafkah yang telah lalu maka tidak ada fasah baginya si isteri dengan sebabnya nafkah yang telah lalu. Hmm, Jadi ini cerita Ustaz, yang telah lalu ada dia tidak memberi nafkah, Ustaz. ya. Sepanjang hidup ini dia ada yang telah belakang 5 tahun ke belakang dia ada tidak memberi nafkah ke atas suami, ke atas isteri. Maka sekarang contoh ke depan, sekarang suami datang mengatakan aku mau cerai, aku mau minta fasah kerana engkau ada terhutang dulu, Ustaz. Maka itu Hmm, tidak terpakai, Ustaz. nggak boleh. Artinya begini, dia pernah miskin dulu, Nah, Istri bersabar, kemudian suami kaya lagi, dia normal ya, lagi memberi nafkah, tapi utang lama belum dibayar kan? ya. Nah, gara-gara ada sangkutan itu nggak boleh minta fasah. Nah, itu. Oh, okey okey. Kena benda yang telah lalu, Ustaz. Hmm. Okey. Wa kadzalika, dan sedemikian miskin dengan nafkah li zaujati fashun nikahi in a'sara zaujuha bisidaqi qabla dukhuli. Dan sedemikian juga boleh fasah ha, dengan sebab ke depan. Sedemikian juga boleh fasah sedemikian juga fasah bagi sabit baginya isteri oleh fasah nikah jika miskinlah suaminya isteri dengan sebab mahar sebelum dukhul. Okey. Sekarang cerita tentang tentang nafkah juga. Yang bolehkan nafkah, Ustaz. Yang bolehkan fasah. Hmm. Cerita yang boleh nafkah. Apa dia itu? Iaitu jika si isteri lepas angkat nikah belum dukhul, berarti dia belum bayar, Ustaz. Minta mahar, mana maharnya? Kan gitu. Si dua suami. puluh juta nih, mana maharnya? Nggak sanggup bayar mahar. Boleh fasah. Berarti dia belum dukhul, dia kata bagi dulu. Berarti dia tak ada. Okey, boleh fasah. Bihar dengan isteri. Sawa'un alimat yasaruhu qabla al-aqdi amla. Bersamaan mengetahui yang isteri akan kayanya suami sebelum akad ataupun tidak. Oh, oh. Gitu lah. Ya. Hmm. Maksudnya dia boleh meminta fasah dengan sebab tidak ada mahar, sama ada dia tahu
Sama ada? Sama ada mengetahui oleh si istri akan kayanya suami sebelum akad atau tidak. Dia nggak tahu suaminya kaya apa enggak, sanggup bayar mahar apa enggak. Pokoknya dia udah nikah, begitu selesai nikah, sebelum malam pertama kalau dia nagih dulu mana maharnya, dia Ha, nggak sanggup bayar, ha. boleh pasah. Tapi kalau udah dukul enggak, ya kan? Oh, Kenapa ataupun dia kaya? tahu. Kenapa kaya, kaya dan miskin? Karena ada pendapat lain, Ustaz. Pendapat lain menyatakan kalau sebelum akad dia udah tahu suaminya miskin, nggak Ha, mampu bayar bayar mahar langsung harus ngutang. ha, Dia rela untuk nikah kah? tak masalah. Itu nggak boleh jadi alasan untuk pasah karena dari awal dia udah rela bahwa Ha. suaminya bakal ngutang maharnya kan gitu. Pokoknya kalau di sini sama ada dia tahu ataupun tidak suami dia tu sebelum kahwin tu miskin atau sama ada dia tahulah memang suami dia tu miskin Ustaz. Ya, Ha. Sengaja dia menikah, habis nikah tu dia minta alo. Tetap boleh juga dia fasah Ustaz. ya. Artinya di sini nggak dilihat kondisi suami. Ya. Yang penting sebelum terjadi itu kalau istri minta mahar, suami nggak sanggup bayar mahar sebelum Hmm, watak bisa jadi alasan untuk pasang. Itu aja. ya, Nah, itu. Faslun fi ahkamil hadanati wa hiya lughatan ma'khuzatun minal habni. Ha. Hub hubni Ustaz. minal Ah, habdi. hibni. Itu nih. Hibni bikasril ha'i. Bermula ini satu pasal pada segala hukum hadanah. Hadanah ni penjagaan Ustaz. Ya. Nah, pemeliharaan, penjagaan anak. Bermula dia hadanah pada bahasa itu diambilkan daripada habni. Berarti dia dengan dibacakan kasrah ha. Nah, dibacakan dengan kasrah ha. Hmm. Maknanya seolah dia ni Ustaz ambil apa? Isim masdar Ustaz. Ini ambil masdar sulasi dari sulasi ya. Oh, Bukan. hadanah bukan ni isim masdar Ustaz. Isim masdar. Ya. Nah, Isim masdar dari masdar. nah, ini isim masdar dari masdar. Hmm. Salam. Wa huwa al janbu jun Jandu. jambu bi dhammil hadinati atifli atiflu ilaihi. Bermula dianya hadanah, bermula dia habni. Mana kamera? Oh, bermula dianya habni Lambung. jamil. Itu lambung, lambung namanya. Apa namanya? Pinggir Dianya perut, rusuk. itu lambung. Ah, lambung perut sana. Ya, Belah miring sana. ya. Kerana apa? Lambung karena bagi campuran hadunah. Hadinah ini lidhammil hadinati tifla karena memeluk oleh perempuan yang menjaga akan anak kepadanya lambung. Kalau digendong kan taruh ke situ. Ini kan bab penjagaan kan? Nah, Memeluk sana. memeluk. Memeluk atau merapatkan juga boleh karena merapatkan oleh perempuan yang akan menjaga akan asi anak ke lambung tadi kalau mau digendong ditaruh di lambung. Merapat perempuan yang menjaga sana akan anak. Nah, Okey. agak Okey. agak susah kita artikan Ustaz. Jarang-jarang soalnya. Jarang pernah berlaku Ustaz. Hmm. Saya kesuh juga. Dianya habni itu adalah lambung bagi perempuan yang memeluk akan anak kecil kepadanya lambung. Dia bawa gini Ustaz. Iya, digendong. Dijaga, digendong. Wasyar'an tadi pada lughah. Ini pada tadi pada apa Ustaz? Pada lughah. Ya, Wasyar'an hafizah man la yastaqilla bi amri nafsihi amma yu'azzihi li'adami tamyizihi ka tiflin wa kabirin majnunin. Dan pada syarak itu menjaga oleh
seseorang yang tidak terasing ianya seorang dengan sesuatu perkara akan sendirinya. Sendirinya man daripada barang yang menyakiti ianya barang, dari barang yang menyakiti ianya man akannya barang. Belum, Ustaz. Hifdzu man la yastaqillu bi amri nafsihi. Hifdzu man la yastaqillu bi amri nafsihi amma yu'zihi li'adami tamyidhihi katiflin wa kabirin majnune. Dianya hadonah pada syara itu menjaga orang-orang. Hifdzu man idhafah maf'ul, menjaga orang. Menjaga oleh seseorang akan siman, ya kan? Menjaga orang-orang la yastaqilu yang tidak mandiri ia bi amri nafsihi dengan urusan dirinya. Menjaga orang yang tidak bisa menjaga dirinya. Itu namanya hadonah. Menjaga dari apa? Amma yu'dih. Dari sesuatu yang bisa menyakiti ia sesuatu akannya siman. Kenapa bisa menyakiti dia? La'adami tamyidi karena tidak tamyidnya siman. Atau kenapa dijaga? Karena tidak tamyidnya siman. Seperti anak kecil, seperti orang besar yang gila. Nah, itulah hadonah. Hadonah menjaga orang yang tidak mampu menjaga dirinya. Itu namanya hadonah. Ah, Nah, Oke. Jadi man tu anak kecil sana. hmm, Menjaga ianya ya, menjaga yang seorang akan seseorang anak kecil sana ya. yang tidak mampu tidak mengasing ia si anak kecil dengan urusan dirinya. Maksudnya dia Hmm, tidak mengurus sendiri sana. ya. Nah, Dari apa daripada dijaga? Nah, jaga daripada barang yang menyakiti ya barang akan yang siman. Nah, kenapa kenapa dijaga? menjaga? Kenapa Nah, dijaga? Kerana ketiadaan membezanya siman. Tak mampu dia untuk tamyiz menjaga. atau Beza. muta'alaknya ke sini Ustaz ini di dalam li adami mana tadi? Li adami. Mana tadi Ustaz? Ya adami. Yastaqilu bi amri nafsihi. Nah, muta'alak wa yastaqilu. Kenapa dia Ilat enggak bi mandiri? qawli yastaqilla bi amri nafsihi. Kenapa? Mampu sendiri. Karena Hmm, ketiadaan dia belum memayis Ustaz. ya, Dia belum tahu lagi apa ni, apa yang buruk baik itu Ustaz. ya. Atau sudah hilang tamyiadnya, udah pernah ada tamyiad kan? Hilang Seperti orang tamyiadnya. orang gila, Hmm, orang besar yang gila. Wa idza faraqa rajulu zaujatahu walahu minha waladun fahiya ahaqqun bihadanatihi. Dan apabila berpisah oleh seseorang lelaki akan istrinya seorang lelaki dan sabit baginya si lelaki daripadanya isteri itu ada anak. hmm, Okey. Fahiya maka bermula dianya si isteri itu terlebih hak dengan penjagaannya si anak. Suami isteri bercerai, ada anak. Ha. hmm, Tidak ada anak, siapa yang lebih berhak? Islam mengatakan yang lebih berhak anak itu adalah ibunya. hmm, Tan mi tihi bima yuslihuhu bita'ahudihi bi ta'amihi wa syarabihi wa usli badanihi wa thawbihi wa tamridihi wa ghairi dzalika min masalihihi wa mu'natul hadanati. Okey. Arti hadanah itu apa Ustaz? hmm. Tanmi tanmitihi. Maksudnya tarbiyah Ustaz. Tanmiyatihi ya, mendidiknya ya, Didik mengurusnya. mengurus si anak. Dengan apa mengurus? Dengan barang yang membagus ianya si yang patut ianya barang akannya si anak gitu Ustaz. Dengan sesuatu yang memsalehkan, yang memperbaiki ya akannya si anak. Memperbaiki ianya si sesuatu akannya si anak. Okey. Dengan apa yang yuslihu tu barang yang bagus yang barang akan si anak itu bita'ahudihi. Maksudnya apa? Memperhatikannya si anak atau mengurusnya si anak lah mudahnya.
Mentarbiah juga lah sana. Ya, Nah, ta'ahud mengurus, memberi makan. Ta'ahudi. mengurusnya si anak dengan cara memberi makannya, memberi minumnya, memandinya, Mencuci badannya, cuci pakaiannya. Tamrik mengobati tak? Apa ya? Gimana? Tamrik ini mengobati ya. Tamrid, ya, mengurus sakitnya. Hmm. Mengurus sakitnya. Wa ghairi dzalika, dan selain demikian. Demikian itu apa? Min masalihai, daripada segala kebaikannya sana. Makanya pokoknya isteri itu dia lebih utama untuk menjaga, dengan cara itulah dia mentarbiah, dia memberi barang yang dapat memberi kebaikan kepada anak itu. Apa-apa Ya, saja sana. ya. Asal benda itu yang baik untuk si anak itu, maka si ibu lebih berhak. Nah, Wa mu'natul hadanati ala man alaihi nafaqatu tifli, dan bermula belanja menjaga itu sabit di atas siman yang wajib di atas nyaman oleh nafkah anak kecil. biaya penjagaan anak di atas siman, yang sabit di atasnya siman itu nafkah anak. Siapa yang wajib menanggung nafkah anak? Itulah yang wajib Ayah, membiayai semuanya kan? berarti Ayahnya, ayahnya kalau masih ada ayahnya meninggal berarti walinya kan? nenek. Ayahnya berarti kakeknya berarti. Hmm. Tapi di sini kalau bocah nggak punya harta, kalau punya harta tanggung membiayai diri sendiri, sah. Oh, berarti ada orang kasih harta dekat dia. Siapa tahu dia dalam kandungan udah dapat wakaf apa gitu, tiara mungkin sekilo kan? Nah Mungkin itu, dia mungkin udah ada warisan gitu sana mm-mm. kan. Ada warisan kan. Kayak anak raja-raja kan biasanya belum lahir udah kaya kan? Ya, maka berarti tidak perlu ayahnya, berarti hartanya itu sendiri. Hmm. Wa idzam tana'at, dan az-zaujatu min hadanati waladiha intaqalat hadanatu li ummatiha li ummahatiha wa tastamirru hadanatu zaujati ila madasab sinina. Dan jika enggan oleh isteri daripada menjaga anaknya isteri, dia berpindah oleh si hadarah penjagaan bagi ibu-ibunya si isteri, Hmm. dan kekallah penjagaan isteri, berkekalanlah penjagaan isteri hingga berlalu 7 tahun. Hmm. Okay. Sekarang isteri tidak mahu. Hmm. Oh, maksud sini kita faham tadi maknanya untuk menjaga anak sekarang ini lebih utama ibu. Tapi kalau ibu nggak mahu, boleh tak? Hmm. Pindah ke ibunya ibu, ke Soalan nenek. itu kan? Berarti soalnya tak wajib untuk anak ibu ni ambil. Nggak wajib, nggak boleh dipaksa Kalau juga kan? ibunya tidak mahu, kalau ibunya tak mahu, maka siapa berpindah kepada ibunya, berarti neneknya salah. Hmm. Makanya rata-rata kan nenek yang paling sengsara, sah. Ya, jaga Masih cucu. hidup maknya aja neneknya yang ngurus kan? Ya, Berarti anak harus berbakti kepada ibu dan nenek, sah. ya. Nenek-nenek di pihak ibu. Hmm. Memang rata-rata anak-anak lebih dekat dengan keluarga ibu. Keluarga ibu. Hmm. Ustaz, jadi kebanyakan kita lihat semuanya lazimnya kita lihat kadang yang meninggalkan mak-mak baru kita, Ustaz. Ya. Tapi kenapa? Ustaz lah bagi pada nenek.
Berarti kita nek nggak ada lagi dah, ramai orang itu. Gimana maksud Ustaz? Ya, semua kalau ibarat ni lihat semuanya nafkah itu kembali berjalan kepada nenek. Sedangkan Hmm. nenek itu kadang banyak orang kan nenek nggak ada. Habis Hmm. itu baru yang nggak ada. Itu nggak tentu, berarti ini mengindikasikan banyak nenek yang panjang umur Ustaz pada Ya, emaknya. ya, ya mungkin. Tapi nggak dilihat ke situ. Ini kan pembahasan tentang istri. Kalau istri nggak mau, Ya. tapi ada Aha. kondisi. Kalau nggak memiliki siapa-siapa kan yang wajib atas istri. Dia nggak boleh nolak kan. Ya, ya. Tapi dalam kondisi ada maknya segala macam masih boleh menolak. Baru berpindah kepada mak dia. Dia mau tikawi Ustaz. Berpindah. Ustaz, istri habis Ah. pisah sama suami. Dia masih muda, Hmm. mau jadi ini apa namanya kerja ke luar negeri kan? Artis Anaknya kan nggak ada dari yang negeri. ngurus, neneknya lah yang ngurus. Hmm. Nah itu. Kemudian berarti anak itu bersama maknya 7 tahun Ustaz, sampai usia SD. Dan kekallah penjagaan istri hingga berlalu 7 tahun. Berarti yang kata usia ini Ustaz, ini maksudnya bukan maksudnya pokoknya cerita kalau istri menjaga itu atas tahun berapa Ustaz nah? Gitu ah. Sampai 7 tahun. Sesudah 7 tahun nanti masalahnya lain lagi, tinggal ditanya ke anak. Kayaknya begitu ya. Dia milih Ya, siapa kan gitu. ya, ya. Nah, pokoknya kalau istrinya jaga kan seorang orang rebut-rebut anak Ustaz eh. Kan Ya. rebut-rebut anak. Pokoknya tunggu 7 tahun dulu. Hmm. Wa abbara biha al-musannifu dan mengibarat dengannya 7 tahun oleh musannif. Kenapa? Li'anna tamyiza yaqa'u biha ghaliban. Kenapa? Sungguhnya tamyiz itu berlaku padanya 7 tahun pada kebiasaan. Ya, sudah boleh membuat pilihan pada umur 7 tahun. Maka tahun itu tahun yang sudah beri pilihan. Lakinnal madara innama huwa ala tamyiz sawa'un hasala qabla sab'i sinina aw ba'daha. Akan tapi bermula perkiraan hanya saja dia hanya perkiraan di atas tamyiz samaan hasil sebelum 7 tahun atau selepas. Hmm. Jadi akan tapi ini contohnya yang menjadi perkiraan Ustaz. Oh, midar itu yang menjadi porosnya, yang menjadi ukuran. Nah, yang menjadi ukuran sebenarnya bukannya 7 tahun itu Ustaz. Tamyiznya itu Tamyiz. Sekarang kan lebih cepat anak-anak tamyiz kan. Ya. 5 tahun, 6 tahun udah mau main. Hmm. Ini laki istidrak Ustaz Ya. Summa ba'daha yukhayyaru al-mumayyizu baina abawaihi fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaihi. Nah, kemudian selepas 7 tahun diberi pilihan kan akan si mumayyiz antara kedua ibu bapanya mumayyiz. Maka bermula mana-mana keduanya ibu bapa yang memilih ia mumayyiz nescaya diserahkan akannya si mumayyiz kepadanya mana-mana Ustaz Ya. mana-mana ibu bapa. Jadi 7 tahun tanya si mumayyiz itu mana dia mau duduk. Maka serahlah pada ketika itu. Mau ikut siapa? Ngikut ayah apa ngikut mak kan gitu? Ya. Ikut ayah dapat motor, ngikut mak dapat mobil. Maknya juga kaya Ustaz. Sekarang orang naik pengadilan Ustaz Ya, mau jaga anak kan anak itu dah besar dah. pengadilan yang memutuskan. SD 2 kadang buat anak. Sedangkan pilihan tu untuk anaknya. Fa in kana fi ahadil abawaihi naqasa kajununin fal ahqqu lil akhari ma dama naqsu qaiman bihi wa idza lam yakun abu maujudan khairul waladi Khuyira. khuyral waladu bainal jaddi wal Wal ummi um. wa kadza yaqa'u takhyiru bainal ummi wa man ala hasyati nasbu ka akhin wa ummi.
Maka jika adalah salah satu daripada ibu bapa, kedua ibu bapa itu kurang. Masuk kekurangan tu lah. Seperti gila, Ustaz. Ya. Salah satu pada kedua ibu bapa tu ada permasalahan sikit, Ustaz. Contohnya gila. Maka mula terlebih hak itu bagi yang lain. Kalau gilanya mak, ibu kasih sama ayahnya. Kalau gila ayahnya, kasih sama ibunya. Gitu, Ustaz. Ya, ini fal haku apa faul hika, Ustaz? Oh, saya fal haqqu. Fal haku. Oh, Ustaz, lihat di Nggak ada. Saya begini nih, apa tulisannya? Maka jika adalah di salah satu dua orang tuanya kekurangan, kajununen seperti gila, fal haku. Fal haku apa faul hika? Maka bermula hak itu bagi yang lain. Jadi kalau ibunya sakit berarti ke bapaknya, bapaknya sakit ke ya. ibunya. Selama adalah kekurangan itu yang berdiri dengannya salah satu kan? Hmm. Ini fal haku apa faul hika ya? Uh, Kalau di belakang tu dia ada hamzah, Ustaz. Ya, Fal ini haqqu. di atas tafdhil kan maka yang lebih berhak. Mana tak? Fal haqqu ka faul haqa tak? Coba kita lihat di teks satu lagi kali ada tabik di sana. Ya, ya. Fal haku benar Ustaz. Fal haku. Hmm. Fal haqqu ha? Hmm. Fal haqqu salah. Ya. Berarti terlebih hak, Ustaz. Bermula yang hak. Bermula hak itu berpindah bagi yang lain Bukan bermula terlebih hak. Bermula hak itu milik bagi yang lain. Mana kalau isteri gila, bagilah. Pokok ada Hmm. kekurangan, Ustaz. Isteri sakit, Ustaz. Isteri sakit bagi pada suami, suami sakit bagi pada isteri, gitulah. Ya. Madama nafs qaiman bihi. Selama mana berkekalanlah kurang itu berdiri dengannya salah Salah satu, satu. Ustaz. Ya. Kalau habis, berarti habis kurangan tu. Kembali lagi ke asal siapa yang lebih Itu berhak? siapa lebih berhak? Kalau sebelum usia 6 tahun berarti kembali ke ibunya kan? Ibu Ibu 7 yang tahun lebih berhak. pilihan. Okey. Wa idza lam yakun al-abu mawjudan, dan apabila tidak adalah ayah itu ada, khuyira waladu, diberi pilihan kan akan si anak antara ibu dan juga kakek, salah kakek lelaki Ya. Sekarang ayah tidak ada, meninggal. Anak ni Hmm. siapa mau jaga? Maka dua. Sama ada kalau 7 tahun, kalau dah sampai 7 tahun, Ini ceritanya udah gede, udah lebih dari 7 tahun kan? udah gede berarti beri pilihan. Ini ibu kamu atau kamu tinggal dengan nenek kakek kamu, sana. Ya. Wa kadza yaqa'u, dan sedemikianlah terjadilah pilihan antara ibu dan antara siman di atas hasyiah nasab. Dan semikian pilihan, Ustaz.
Demikianlah dipilihkan, berlakulah pilihan antara ibu dan Siman di atas aturan nasab, atas aturan. pinggiran nasab. Maksudnya begini, tadi kan bapak nggak ada. Nanya Ah. ke anak, pilih kakek apa pilih emak? Ini kakek juga nggak ada. Mungkin pindah kepada paman kan? Di pihak Hmm. bapak. Tinggal sama paman, apa sama ibu. Nggak ada paman ya. Ah. Nah, itu terus yang berkaitan dengan bapak. Okey, okey. Saudara bapak. Okey, demikianlah berlaku pilihan antara ibu dan siman di atas. Sekarang tidak ada bapa. Ah. Hmm. Kalau tidak ada bapa, maka pilihkan sama ada ibunya ataupun pergi ke pamannya. Ah, Pamannya, saudara dan juga ataupun saudara maksudnya. iya. Saudara bapaknya maksudnya. Okey, saudara bapaknya gitu. Okey, okey. Dan paman bapaknya. Bapaknya. Wa syara'itul hadanati sab'un, dan syarat memberi penjagaan itu ada 7. Ahaduha al-aqlu fala hadanata li majnunatin bak majnunatin atbaqa jununuha au taqta'u fa in qalla jununuha kayaumin fi sanatin lam yabtulu haqqul hadanati bidzalika. Dan syarat penjagaan itu ada 7. Salah satu dari 7 itu berakal. Orang yang nak jaga ini mesti ada 7 perkara sana dekat dia. Iya. Semua mesti berakal, maka tidak jenis penjagaan bagi orang gila yang berlapis-lapis lah gila. Maksudnya gila Terus menerus. terus menerus. Gila yang terus menerus atau terpotong-potong. Hari ni gila, esok tidak. Tidak juga, dia tidak ada hak juga. Fa in qalla judu kayaumin fi satin lam yabtulu fi haqqil albarati. Maka jika sedikitlah gilanya si Majnun, contoh seperti sehari, tahun itu sehari saja, lam yabtulu haqqu. Saya tidak batallah hak penjagaan dengan demikian. Sekarang mak ataupun ayah nak jaga, mesti berakal. Kalau tak berakal, sering gila, tidak boleh. Ataupun putus-putus gila, tidak boleh juga. Tapi kalau sedikit, contoh sedikit apa? Setahun sekali je gila, maka tak apa. Wasani al-hurriyatu fala hadanata li raqiqatin wa in udzina laha sayyiduha fi hadanati. Yang kedua mesti perempuan merdeka. Maka tidak jenis penjagaan bagi hamba perempuan. Sekalipun diberi izin baginya hamba raqiqah oleh sayyidnya raqiqah pada penjagaan. Jadi perempuan hamba tidak boleh menjaga sekalipun sayyidnya beri izin. Ya. Wasalitu ad-dinu fala hadanata likafirin. Yang ketiga itu adalah agama. Maka tidak boleh penjagaan bagi si kafir di atas si muslim. Tak. Sekarang banyak berlaku kan, antara anak penjagaan orang kafir. Ya. Sekarang orang juga nikah beda agama kan, anaknya nggak jelas siapa yang jaga. Sekarang kita anak ke tempat penjagaan orang kafir Cina ya, banyak tu ni. Nah, itu. Bahkan haram tak? Lam yaj'alallahu lil kafiri. Dalil lagi, maka dengan menjadi tidak menjadi oleh Allah bagi orang kafir di atas mukmin sabilan. Akan jalan. Jalan tu apa maksudnya? Petunjuk ah. Enggak diberi kekuasaan. Orang kafir nggak boleh menguasai orang Islam. Ini dalil untuk pemimpin juga kan? Orang Islam nggak boleh dipimpin oleh orang kafir, nggak boleh dijaga kan? Ya, itulah dalil Ustaz lah. Kita tidak boleh meletak, kita tidak boleh bawah kepada, walaupun kita anak kecil Ustaz lah. Ya. Justru anak kecil yang bermasalah kan? Ya. Mudah dipengaruhi. Okey. Warabi'u. Itu al-iffatu wal amatu. Keempat dan kelima itu iffah, kasih sayang.
Ya, ifah ini terjaga. Terjaga. Dia tu orang terjaga berarti. Nggak suka keluar malam, Ustaz. Bukan kupu-kupu siang. Ah, dan keempat terjaga, kelima dan juga dia tu orang yang amanah. Hmm. Bila orang amanah, bila orang terjaga mesti dia amanah, Ustaz, lazim gitu. Ya, belum tentu juga, Ustaz. Ya, paling kurang amanah terhadap dirinya. Ini ifah Ya, maksudnya enggak ini. Perempuan maksudnya enggak lacur ya, bahasa kita ya. ya. Itulah jaga akhlak lah, Ustaz. Ya, Amanah tu pokoknya dia itulah amanah dalam kerja, dalam menjaga sana. nggak suka bohong lah macam. Jangan sampai anak jadi bandit kan. Dididik oleh bandit kan jadi bandit. Hmm. Okey. Fala hadanata li fasikin tafriq, maka tidak ada hainah bagi orang fasik. Ini orang sering-sering buat dosa ni. Hmm. Wala ishtaratu fil hadanati tahaqqul adalati al-batinati bal takfi adalatu zahir. Dan tidak disyaratkan pada penjagaan akan pasti ada adil yang batin, bahkan memadai adil zahir. Berarti dia tidak disyaratkan orang hadanah ni dia mesti adil batin. Yang hanya perlu adalah adil zahir, Ustaz. Ya, Orangnya itu dari segi penjagaan Salahuddin wal mal. Penjagaan agamanya itu di zahirnya bagus. rajin sholat secara zahir kan. Ya, Nggak buka orang berarti zahirnya soleh ya udah. walaupun batinnya itu kita belum tahu apa hakikatnya itu. Wastadisu al-aqa iqamatu fil baladil mumayyizi bi an yakuna abawahu muqimaini fi baladin wahidin. Yang keenam itu iqamah, orang yang itu menetap pada negeri mumayyiz. Maksud dengan bahawa adalah kedua iwapan yang mumayyiz itu yang menetap pada negeri yang satu. Maksudnya orang yang jaga selanjutnya adalah mesti orang yang tinggal di negeri budak itu, Ustaz. Ya, di negeri anak tadi ya. Ha. Mana ibu bapanya lah, Ustaz. Artinya misalkan dia lahir di Kedah, rumahnya Ha. di Kedah, ayahnya di Kedah, maknya di Kedah, anak. Istrinya baru berhak tadi di atas untuk menjaga anaknya kalau dia masih berada di tempat itu. Nggak pindah ke Indonesia, Ustaz kan? Ya. Kalau isinya pilih tempat lain berarti tidak ada hak lagi, Ustaz. Hilang haknya. Hmm. Begitu cerai, Atau maknya mau pindah ke luar negeri kan? hmm. Atau keluar kota. Gugur Hmm. hak penjagaan. Mana kalau mak itu mau keluar kota berarti tidak boleh. Ataupun kalau ayah enggak apa, Ustaz. Apa-apa juga. Berarti kalau tadinya kan misalkan ini untuk dari nol tahun sampai 6 tahun yang berhak kan maknya, Ha. maknya yang berhak. Bila hilang salah satu syarat, dia mau pindah ke luar kota, berarti gugur haknya. Hmm. Jadi berpindah ke suaminya, suaminya lah yang menjaga. Ha. Kalau tadinya suaminya yang berhak menjaga dengan sebab dia mau pindah, berarti hak itu jatuh kepada istrinya kan gitu. Ha. Tapi kalau udah 7 tahun, diberi pilihan, maksudnya masih lagi kait dengan tempat ni, tak? Nah, itu bebas kelihatannya ya. Pokoknya. Ha. Karena yang disebut hadonah kan selama belum lumayan, Ustaz. Oh, itu sana. Kalau udah lumayan itu bukan hadonah lagi, memang penjagaan juga kan. Tapi Ya. penjagaan yang perlu syarat ketat ini kan yang memayat tadi karena dia belum memayat, belum bisa membedakan. Perlu diurus dengan detail. Okey, betul. Adunah hingga lalu 7 tahun, tak? Hmm. Ke ibunya itu. Ni dengan bahawa adalah dua ibu bapanya itu menetap pada negeri satu, maksudnya, Ustaz? Ini ceritanya tinggal di Oh, satu negeri. depan, Ustaz. Ada. Nah, Ha. Kalau arada ahaduhuma safarun hajaratu safar safarah hajaratan, safarun hajatan, maka jikalau rencana oleh salah satu keduanya ibu bapa oleh safir yang hajat seperti haji dan berjualan, yang panjang haji dan jualan, itu adalah musafir
yang panjang adalah itu musafir ataupun pendek. Dia adalah anak yang mayyiz atau lain mayyiz beserta mukim. Nah ni. Nah, itu. Maka Apabila jika menghendaki oleh satu keduanya ibu bapa akan musafir yang hajat. Contoh musafir hajat itu apa? Haji dan berjualan. Tawilan kana safru, itu panjang adalah musafir atau itu pendek. ini kayaknya bukan jarak, Ustaz. Maksudnya lama adalah safir atau sebentar ya, qasiran ya. Oh, nah, sebentar musafir. Hmm. Dan saya Ya. adalah anak yang memayis atau tidak memayis itu sabit beserta yang mungkin daripada kedua ibu bapa. Itu maksudnya. Hmm. Jadi anak tetap tinggal kepada Kalau yang tidak berangkat ya. ya, terus berarti itulah ibu ayah mau kerja kan tak? Ya. Ayah mau keluar negeri berarti anak sama ibu dulu, mak mau keluar negeri berarti anak tinggal sama ayah dulu kan? Pokoknya mesti yang jaga itu mesti duduk di situ Ustaz lah. Ya, karena Ha, bahaya membawa-bawa anak. okey, macam itulah. Yang jaga itu memang duduk di situ. Berarti salah satu perlu ada Ustaz itu lah. Gimana? Salah satu perlu ada degree itu Ustaz lah. Ya, tapi kalau mau pindah kedua-duanya boleh juga. Ini nakalah ini. Coba. Hatta ya'udul musafiru minhuma, sehingga kembalilah musafir daripada keduanya. Bapa, walau arada ahadul abawain, maka dan jikalau menghendaki oleh salah satu kedua ibu bapanya akan musafir berpindah, maka bermula ayah itu terlebih aula daripada ibu dengan penjagaan. Maka mencabut ianya si ayah akannya anak daripadanya ibu sana. Ya. Ini Okey, gimana cara sekarang menggambarkannya? Coba. jikalau merencana oleh satu kedua ibu bapanya akan musafir perpindahan. Oh, sekarang salah satu kedua tetap di sini Ustaz eh? Hmm. Sudah mau meletak di tempat lain Ustaz kan? Yang pergi siapa Ustaz bebas? Ayahnya mau pergi pindah kota, Ya. pindah negara, atau maknya mau pindah. Tetap Ha, anak ikut bapak kan? bapak tetap anak ikut bapak gitu. Baik bapak yang pergi atau bapak yang tinggal kan gitu? Ya. Pokoknya bukan lagi ikut ibu. Hmm. Itu Ustaz. Ya. Ini hukum Maka ini nggak mengambil tahu sesuai sama hukum negara sekarang apa enggak. Ya. ini 6 syaratnya. Wasyartu sabi'u al-khulwu ay khulwu ummil mumayyiz min zauji. Yang syarat yang ketujuh itu sunyi, artinya sunyi ibunya mumayyiz daripada suami. Laisa min maharimi tifli. Tidaklah daripada mahram-mahram. Itu anak kecil. Enggak. Anak. Yang tidak ianya sesuami dari mahramnya si kecil. Saya sunyi mumayyiz mana? Syarat yang ketujuh terbebas mak si mumayat. Mak si mumayat baru berhak menjaga si anak tadi. Dia belum nikah. Oh. Terbebasnya mak si mumayat dari suami. Ha. Bukan semua suami. Suami yang bukan dari mahram anak kecil. Hmm. Kalau suami itu masih mahram anak kecil nggak apa-apa. Suami istri talak. Hmm. Kemudian sekarang maknya lebih berhak menjaga anak. Ya. Selama maknya nggak nikah. Kan gitu? Ya. Kalau maknya nikah nggak berhak. Kecuali maknya nikah dengan mahram si anak. Maksudnya Oh. maknya nikah dengan adik ayahnya. Kan boleh? Ya. Ada yang cerai tadi ya. Nah, carai dengan ayah dia, nikah dengan adik ayah dia, dengan paman dia kan? Ha. Nah, boleh. Nggak Maka apa-apa. boleh juga dia bawah penjagaan Ustaz Ya, ibunya. karena sama seperti ayahnya sendiri lah umpamanya. Masih sayang eh? Hmm. Ha. Berarti kalau tidak kahwin, berarti kalau umaknya tu dah kahwin lain, berarti anak itu bukan berhak ke atas si ayah lagi Ustaz si ibu lagi ya. Ibu, kecuali ibunya nikah dengan mahram si anak itu kan? Hmm. Adik ayahnya dia, atau paman ayahnya dia. Sekarang ada umaknya itu menikah dengan orang lain, maka tidak lagi ada hak ah. Nggak ada hak.
Karena khawatir anak itu nggak disayang. Itulah anak tiri Ustaz kan? Ya, ya, ya. Anak tiri suami takut ini dicubit. Okey, okey, okey. Maka dia boleh ikut ayahnya. Itu Ustaz eh. Ya. Fa innaka tafrik lagi. Syakhsan min maharamihi ka amil tufli au ibni ammihi au ibni akhihi wa radiya kullu minhum bil mumayyizi wala tasqutu hadanatuhu bidzalika. Maka jika menikah ia si ibu akan seseorang daripada mahram-mahramnya anak kecil. Contoh seperti paman anak kecil atau anak daripada pamannya anak kecil. Itu mahram Ustaz. Mahramnya tapi ibunya boleh menikah dengan anak paman Ustaz. Anak dari paman. Anak dari paman siapa ya? Maknanya Paman. Anak paman sepupu kah? Bukan. sepupu anak kecil itu ibunya menikah sepupu Kan bukan mahram si anak sebenarnya. Itu kan mahram si anak Ustaz kan? Paman, sebentar. Paman si anak. Kita punya paman. Ha. Kalau anak Ada. paman kita, ponakan kah? Hmm. Ponakan kan bukan mahram Ustaz. Itu kan. Anak laki daripada paman lakinya anak kecil. Kita punya paman. Kan adik bapak ya. Hmm. Adik bapak paman. Kita anak kecil lah. Ya, kita punya paman. Kita sama paman oke lah. Kalau kita perempuan punya paman kan nggak boleh nikah sama paman. Kalau kita anak paman laki, kau tahu Hmm. kan? Kalau sekarang paman punya anak. Kita sama anak paman siapa namanya? Sepupu Sepupu kah? Bukan mahram kah? Hmm. Nah, kenapa ini boleh? Oh, anak paman maksudnya anak saudara. Walahu ibnu akhin. Mentalak akannya ibu oleh bapak si anak. Hmm. Dan baginya bapak si anak punya anak saudara. Hmm. Jadi keponakan bapak ini. Hmm. Mahram terhadap si bapak sebenarnya. Bapak punya saudara, punya anak bapak. Anak saudara bapak. Jadi keponakan bapak. Bapak kan nggak boleh nikah sama keponakannya kan? Ya. Maka menikah oleh si ibu sudah berlalu indahnya dengan anak saudara bapak. Anak saudara bapak itu Paman. yaitu anak dari paman si anak. Pokat takadama benar itu bukan mahram, ya kan? Memang bukan Hmm. mahram benar, tapi boleh juga, masih berhak juga. Kalau Berhak saya juga. itu walaupun bukan mahram tapi dipandang Ustaz, boleh juga karena Boleh, itu masih dekat berarti. gitu Sepupu. kan. Anak saudara. Mahram Anak juga saudara. Ustaz. Kalau anak saudara, ya mahram ini. Bayi punya saudara, Hmm. punya abang besar kah? Ya. Anak abang kan keponakan kah? Ya. Nah, tapi ada syaratnya Ustaz, rela tiap-tiap dari mereka. Hmm. Suami dan istri tadi ya. Oh tuh, suami istri Ustaz, mereka itu. Oh, bukan, mereka suami baru si ibu. Oh. Gua tu lah. Hmm. Oh, ada syarat juga. Walaupun mahramnya itu mesti syarat juga Ustaz. Syarat, jangan-jangan dia nggak mau anak orang ini bukan anak saya. Mahram itu syaratnya mesti tidak, maka tidak gugur hadanah. Dengan demikian, demikian tu tiap-tiap daripada anak daripada anak paman dia itu. Rela. Dengan berkahwinnya tu. Hmm. Panjang urusan Ustaz. Hmm. Jadi Hmm. kena kait dengan riba juga, maka tidak ada masalah. Kalau tak riba, anak itu tidak kembali pada ayahnya. Ya. Fa'in fa'in ikhtalla syaratu minha, maka dia cederalah syarat daripadanya segala syarat tujuh fil ummi pada ibu saqafat. Setiap gugurlah penjagaannya ibu. Memang telah terdahulu syarahnya barang hal keadaan terperinci. Ha. Nah, itu Tujuh kan. itu satu hilang, maka ibu tidaklah berhak lagi Ustaz. Ya.
Kira Masya barang Allah. telah sebutlah syarahnya terperinci ya. Ada sebut tadi. Semuanya syarah terperinci. Allah alam Israel Oh, Maryam. bismillah. Titik Ustaz ya. Ya, Jadi sampai sini Ustaz, udah selesai. dan saya